takut ya. Jiwa pas tanggal 26 pagi itu Wak lagi ngapain ya? Wah, masa itu lagi terjadi kan pagi kan. Saya lagi jualan tuh karena gempa kita hari Minggu. Jadi saya tiap hari jualan sarapan pagi di PPI. Di dermaga gitu, bukan di kedai pun. Kalau dalam pulang bongkar rumah ikan itu buat jualan. Jadi hari Minggu itu kan tak biasa kita atau mau kan ada gempa besar atau bukan ada air laut. Kami kan tak tahu tsunami kan. Pagi jam 6 keluar dan salat subuh tolak gerobak saya tu bawa gerobak. Setiap hari saya bawa gerobak jam 8.15 saya ambil barang dalam gerobak taruh di atas meja. Jadi kalau buat bandar laut situ di dermaga situlah makan sarapan pagi. Jualannya jualan kolak. Jadi makan sebanyak orang buat kolak saya. Jadi hari Minggu itu sudah laku kolak 85.000. Dah dawan kata 85. Datang lagi gempa kan. Gempanya pertama pelan-pelan ya. Karena dah selalu ada gempa, orang ni panggil, wak kolak gempa. Saya bilang hari ini gempanya kok lain ya. Saya bilang tanah bergoyang. Saya bilang, nampak tanah bergoyang ni. Itu karena kenapa bilang kayak gitu, karena dah selalu ada gempa. Dari umur saya 2 kelas 2 SD sampai sekarang umur 75, 73 masih ada gempa. Beberapa bulan lalu pun ada gempa. Jadi waktu saya bilang, ya Allah hari ini gempanya kok lain, kok tanah bergoyang. Saya bilang kan, goyang-goyang tu tak berhenti-berhenti itu lama. Sampai saya pegang anak muda supaya anak ini saya pegang di bawah. Nenek tu duduk dalam bangku ikan, tersandung dengan keranjang tu, duduk dalam bangku ikan. Masa naik dalam bangku ikan tu nangis saya. Atas keranjang ikan. Itu saya gempa pun tak berhenti. Saya bilang, ya Allah, kalau begini gempa terus, kalau pecah tanah masuk kami ke dalam tanah semua. Waktu itu kita tak fikir air nak, tidak terbayang bukan ada air. Kalau gempa fikirnya kalau pecah tanah. Nah, setelah itu bertiba-tiba saya lihat batang kayu begini-gini tempat Iskandar roboh terlistrik patah. Saya bilang, ya Allah ya Tuhanku, saya bilang. Orang berzikir semua, kenapa gempa begini terus ya Allah. Saya dengar orang azan, kan orang kita semua berzikir la ilaha illallah, itu ada yang azan. Karena itu santral ikan ada orang laki semua. Yang perempuan cuma 5 orang dengan nenek. Terus dengar azan, saya bilang, ya Allah, yang azan ada, yang zikir ada, kenapa gempa tak berhenti? Karena lama tu 8 menit kan. Apakah ini kiamat? Kalau bukan kiamat, apa doa saya baca biar berhenti gempa? Rupanya ada ilham dalam hati kecil saya. Kamu baca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu ada doanya di dalam. Jadi nenek baca Al-Fatihah. Waktu itu umur nenek 55, sekarang dah 73. Baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Waktu saya baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, situlah saya menjerit. Kepadamu kami wahai Allah, kepadamu saya minta pertolongan, saya minta berhenti gempa. Saya tepuk tanah karena saya duduk di atas tanah. Akhirnya Allah berhentikan gempa lapik sampai apa menit. Saya lihat orang ada yang pulang, ada enggak. Saya pulang, kenapa pulang? Karena rumah saya depan ni. Pikir saya rumah saya sudah hancur karena sudah roboh semua, yang listrik patah, batang kayu sudah begini-gini. Pasti rumah sudah hancur. Pulang saya jalan kaki. Saya kolak berhamburan setiap hari, dah ada awal 85.000 pulang tu. Sampai ke rumah, waktu saya pulang yang punya rumahnya naik kapal sekarang ni, ini rumahnya. Tanya sama saya, karena waktu itu dah baru habis gempa, masih duduk di luar kan. Kalau orang gempa keluar rumah semua kami sampai sekarang asal gempa keluar rumah. Waktu itu dia keluar, anak saya di luar, anak dia di luar. Dia tanya sama saya, dia panggil saya Wak Kolak. Wak, sudah pulang ya Bes, dia namanya Abasia. Dia orang kaya nih, kepala Pertamina suaminya, dia guru. Tapi hari Minggu tak sekolah karena hari Minggu. Wak sudah pulang ya, kolaknya bagaimana? Nenek jawab, kolaknya berhamburan. Saya bilang, bawa masuk rumah dulu ya, keluar lagi. Baru sebentar duduk, saya duduk datang, saya kasih minum. Bunyilah bom. Kata tetangga saya, wah orang GAM, orang tentara perang saja katanya. Karena 2004 itu Aceh lagi besar-besarnya konflik. Tiap hari memang bunyi senjata, tiap hari malam dia bunyi bom. Sampai tetangga saya bilang, orang GAM dan orang tentara perang saja katanya, bom tiap hari. Saya bilang, tetap dah peduli lagi, dah biasa itu bom. Nenek bilang kayak gitu. Lepas bunyi bom sepinya lain kayak orang hari, sepi sekali. Nenek bilang lagi yang punya rumah ni, karena masih ada duduk sini jalan. Bes, kenapa sesudah bunyi bom kenapa sepi?
Sepinya kayak orang hening, sepi sekali. Kayak ada kesedihan mendalam lah. Kita nak tahu ada air juga. Tidak tahu Wak, jawab dia. Oh kalau begitu awak nak mau jualan lagi. Ambil jualan buat pulang. Pergilah Wak, ambil jualan kita makan rame-rame. Kata yang punya rumah ni lagi. Balik nenek ke sana suruh antar pakai Honda. Tak lagi jalan kaki. Saya bilang mak nak saya sebaya kamu. Antar mama ke sana, kamu tu mama kita boleh masuk gerobak, kamu pulang terus. Sampai ke sana diturunkan saya di pintu gerbang karena TPI ini pagar. Dengan beton 2 pintu, satu kecil, satu besar. Di pintu gerbang tu saya turunkan saya bilang kamu pulang. Nenek kan terus ke sana, ambil jualan masuk gerobak. Sampai ke sana ada kakek Din selalu cuci piring saya. Saya bilang sama dia, "Kek, ambil air ke sungai, kita cuci piring yang pecah kita buang, yang bagus kita basah, kita mau pulang." Saya kutip piring, dia pergi ke sungai. Itu kolaknya belum angkat, belum masuk ke gerobak, masih kutip piring. Rupanya waktu itu pulang bot dari laut, masuk muara, masuk kuala. Bot di depan, air di belakang. Rupanya yang meledak tadi bukan bom, air laut. Air laut surut dulu. Tapi nenek dari air laut karena pelabuhan kami masuk muara dulu baru jumpa pelabuhan. Dipanggil sama orang bot di depan ini bot kan, bot. Nah, kayak ini bot kan. Bot di depannya. Airnya belakang, bergulungan kayak ini. Dipanggil. Air laut naik, katanya kalau bahasa Aceh, ialah O di E, katanya. Ialah O di E tu. Nenek kan lagi nunduk ambil piring. Saya bangun, saya lihat. Terkejut saya. Masya Allah, mati saya. Kenapa? Airnya 2 gelombang besar. Gelombang pertama berjalan antara sungai dan darat atas tu, bui. Itu sungai atas tu. Di belakangnya begini bergulung. Itu sungai itu ada tanggul. Sekarang bikin baru. Ada tanggul, ada batang cemara. Tidak nampak ujungnya lagi. Di situlah saya kaget. Masya Allah, mati saya. Airnya basah-basah hitam gemuruh bunyinya kan. Saya waktu tak lari nak gamang, saya lihat aja gitu. Dalam hati saya pasti meninggal. Saya dengar orang panggil saya, wak kolak, plung, lari-lari katanya. Saya diam aja. Dalam hati saya, untuk apa lari pasti mati. Situlah nenek pasrah. Nenek angkat tangan sampai sekarang masih terdiam di benak saya. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya bilang, saya tidak sanggup lari. Kalau memang saya hari ini berenang pun saya tak bisa, saya tak bisa berenang. Kalau saya memang meninggal hari ini, saya minta dalam kalimah La ilaha illallah. Nenek ambil tangan, nenek tahu ijadah. Berzikir nenek, La ilaha illallah. Lam dan nak berzikir Allah, rupanya ada ambisi di telinga nenek, suruh pulang. Kamu lari pulang, naik kelantar, buat basyah, yang punya rumah, yang tetangga, anak berkata semua. Tak lari juga nenek, berzikir terus, ditepuk di bahu. Waktu nenek berlandar, baru lari. Padahal nak jempat saya jualan dalam lantai 2, tapi Allah tunjukkan sini. Lari, situ nak lari, semua lari, nak bersih ke kiamat, nak nafsi-nafsi, kita pula diambil, nak keburu. Tu lari, masuklah ke jalan ni, panggil punya rumah. Abah saya nak lantar lalu beres. Yang dengan panggilan saya ke lantai 2, saya pun naik. Di situlah penihaya sedini. Kami sudah pasrah dan kami puan datang kapal ini. Kata ada kapal datang, rupanya datang sana ada sejauh pekerja. Dia naik kapal dari sana, putar, baru berlabuh dipanggil. Keluar, buknya datang. Alhamdulillah kapal bantuan datang jemput. Naiklah kami ke atas, rupanya kapalnya kosong. Sampai sekarang kapal dah kontrol, kami dah turun. Lepas tu nak duduklah, saya bilang, baik-baik kapalnya. Bayang-bayang orang tak ada, nak apa-apa, awak dah aman. Sebentar, coba anak fikir. Lari nak ke lantai 2, lantai 2 datang kapal, ini kampung sudah habis, laut semua. Laut semua. Saya bilang, ya Allah, kenapa bisa laut semua? Orang timur dia bilang, tolong, kita lihat saja. Lepas tu duduklah, saya bilang, habis best. Kayak mana ni kapal, apa-apa, awak dah aman, kata dia. Duduk berjikir-jikir, datang gelombang lagi. Saya bilang, bebas gelombang datang lagi kayak mana? Kalau gelombang datang, kapalnya diangkat. Rupanya disuruh azan. Abah saya ni orang kaya alim tak? Yang azan Ustaz Mujib. Nah, sekarang dia dah menikah dengan orang Malaysia. Dia azan, waktu dah azan gelombangnya balik. Ada lagi mujizat. Jam 12 siang, hari panas sekali. Ada anak kecil yang kami bawa ke atas. Minta minum, tak makan, tak ada apa-apa. Hanyut satu dana kelapa muda. Bawa ke atas dengan apa dibelah. Rupanya kapal ni belum pernah keluar lagi naik dauk. Di situ ada parang, ada kampak, ada barang, parang, belah kelapa bagi-bagi termasuk naik kelapa. Lalu lihatlah kampung sudah habis. Saya tanya dengan Allah lagi. Kenapa kampung kami kok bisa laut semua? Orang tak ada lagi. Yang timbul tergeram kemana sudah. Jadi kami satu desa 6,000 tinggal 1,000. Alhamdulillah sekarang dah ramai lagi. Lepas tu kami nak 9 jam datang sampai. Waktu air surut ditolak ke laut. Dah jam 5 petang turunlah kami. Ada mayat 3 di situ atas kapal tarik.
Di mana-mana main, di atas akar kayu, di atas sampah semua main itu. Tak ada pakai. Jadi pembelajarannya bagi Wak Kola apa nak bagi nenek. Hidup ini sebentar saja. Rumah besar, mobil mewah, uang banyak tak bawa mati. Yang kita buat masa itu amal ibadah. Inilah pengalaman. Habis itu ada lagi hikmahnya tsunami. Sejak itulah Aceh sudah damai, damai itu indah. Jadi kalau datang ke Aceh jangan takut-takut lagi. Sekarang Aceh sudah damai, dah ayum-ayum. Masjid kami cantik, masjid kayak Masjid Nabawi, Masjidul Rahman. Makanannya enak-enak. Makanannya halal semua, dari restoran besar sampai ke kaki lima makanannya halal semua. Orangnya ramah-ramah. Jadi sekarang Aceh sudah membangun lebih bagus lagi dari dulu. Orangnya sudah kami banyak berzikir, di mana banyak berzikir. Alhamdulillah Allah kasih kepada kami kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi daripada yang dulu. Mudah-mudahan Aceh selalu damai, seluruh dunia damai semua. Kita ini dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan orang Papua juga selalu damai. Kenapa? Damai itu indah. Inilah pengalaman saya. Sudah 18 tahun, tak bisa dilupakan, selalu dikenang. Mudah-mudahan anakku daripada Medan datang ke Aceh, pada Aceh saja dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah berkehendak apa saja bisa, kun fayakun jadilah, dan mungkin bisa mungkin bagi Allah. Mudah-mudahan selamat iman semua, mudah rezeki, banyak umur. Amin.